Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus dengan NIM 211420057. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan presentasi atau video terkait penyuluhan bahasa dengan judul Pemertahanan Huruf Jawa pada Era Globalisasi. Dalam pembahasan ini saya akan membagi 4 poin, yaitu pendahuluan, kedua itu faktor, ketiga itu upaya, terakhir tujuan dan fungsi. Pertama adalah pendahuluan. Perkembangan era globalisasi yang kian pesat menghubungkan wilayah satu dengan lainnya tanpa adanya batasan ruang dan waktu untuk berbagi informasi ataupun hal lainnya. Dengan demikian, mayoritas masyarakat ini tidak sebatas monolingual, akan tetapi multilingual. Dengan multilingualnya suatu masyarakat, sedikit demi sedikit tentunya akan mengancam budaya salah satu bangsa di antara bahasa yang dipahami oleh penduduk tersebut. Salah satu budaya bahasa Jawa yang mulai terancam akan dampak era globalisasi adalah penulisan huruf Jawa atau lebih dikenal dengan aksara Jawa. Jauh sebelum adanya bahasa Latin, karya-karya sastra dahulu menggunakan aksara Jawa sebagai wujud dari bahasa tulis. Akan tetapi, dengan seiring berjalannya waktu, penulisan huruf Jawa mulai digantikan dengan penulisan Latin yang saat ini kita gunakan. Lalu, apa faktor menurunnya minat pembelajaran aksara Jawa ini? Pertama adalah huruf Latin lebih mudah dipahami dan mudah untuk ditulis. Kedua, proses pembelajaran yang terkesan monoton. Yang ketiga, tidak adanya tindakan tegas dalam penggunaan huruf Jawa. Yang keempat, pembelajaran huruf Jawa bukan merupakan pelajaran inti. Yang terakhir adalah tidak adanya perlombaan terkait penulisan aksara Jawa. Atau mungkin bisa dikatakan sebagai kaligrafi ya. Kalau di sekolah sekarang itu ada lomba kaligrafi dengan huruf Arab ya, atau bahasa Arab. Tapi belum ada perlombaan dengan penulisan aksara Jawa. Ini menjadi salah satu acuan agar peminatan akan aksara Jawa ini akan semakin berkembang. Selanjutnya adalah upaya pemertahanan aksara Jawa. Upaya pemertahanan aksara Jawa ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja terkait pembuatan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 9 tahun 2012 tentang bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Akan tetapi masyarakat juga ikut serta dalam upaya pemertahanan aksara Jawa karena aksara Jawa ini kan merupakan salah satu budaya milik kita. Oleh karena itu, tidak hanya pemerintah, akan tetapi masyarakat juga ikut membantu dalam pemetaan aksara Jawa. Nah, masyarakat ini cukup luas. Nah, apa saja dilakukannya? Seperti tenaga pendidikan, guru, atau ahli-ahli, lalu serta juga mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan atau intelektual untuk mengembangkan bagaimana caranya aksara Jawa ini mudah dimengerti atau peminatnya makin banyak. Di sini ada salah satu atau beberapa artikel yang saya temukan mereka mahasiswa membuat beberapa aplikasi belajar untuk pengenalan aksara Jawa kepada peserta didik. Dan itu juga sistem pembelajaran yang dengan metode-metode permainan atau dengan hal lainnya yang membuat ketertarikan peserta didik untuk memahami dan mempelajari apa itu aksara Jawa dan bagaimana cara penulisannya dan lain sebagainya. Lalu upaya pemertahanan aksara Jawa pada era globalisasi. Upaya pemertahanan budaya bahasa Jawa, khususnya dalam penulisan aksara Jawa, sejatinya sudah banyak penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti
Yang pertama ini penelitian Meka Nitrit Kawasari dengan hasil pembahasan yang diperoleh bahwa pada era digital ini, baik bahasa, daerah, dan budaya daerah sudah sepatutnya menjadi perhatian masyarakat penggunanya. Seperti upaya yang dilakukan oleh pegiat budaya yang memanfaatkan media massa berupa majalah sebagai salah satu cara yang efektif untuk mempertahankan keberadaan budaya dan bahasa. Lalu yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Weni Niki Yuntari dengan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk berupa media pembelajaran Ludo Aksara Jawa yang layak digunakan dalam pembelajaran di kelas 4 SDN Berbah 2. Adapun komponen yang ada pada permainan Ludo Aksara Jawa yang dibuat oleh peneliti tersebut. Nah, di sini memiliki 7, yaitu pertama adalah papan permainan, kartu pitakonan, lalu papan aksara Jawa, buku panuntun, kartu bintang, dadu, dan bidang. Materi yang disajikannya pun mencakup aksara legena, sandangan suara, dan sandangan panyikut wanda. Lalu penelitian yang ketiga yaitu penelitian dilakukan oleh Adi Setiawan dan Lisa Firdinanti Putra dengan tujuan penelitian berupa pengaruh dan perbedaan penerapan media website terhadap keterampilan menulis aksara Jawa pada siswa kelas 5 SD. Lalu sebenarnya apa sih kita membahas tujuan dari pemertahanan dan fungsi dari pemertahanan aksara Jawa ini? Apabila bahasa dan sastra Jawa kurang dipahami dan ditinggalkan oleh penuturnya, akan berdampak secara sosial dan kultural, antara lain tentunya etika, moral, sopan santun, dan budi pekerti. Hal ini berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 9 tahun 2012. Lalu pemartanan aksara Jawa pada ranah yang sudah disebutkan memiliki tujuan dalam Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 9 tahun 2012 sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki tujuan sebagai untuk menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa, sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri daerah. Kita bisa artikan bahwa budaya dan bahasa itu sangat melekat. Jika budaya, yaitu kita artikan sebagai aksara Jawa ini mulai luntur, jadi diri daerah tersebut mulai luntur. Jadi diri ini merupakan harga sikap dan perilaku bangsa juga ya, faktor penting untuk peneguhan jati diri. Lalu yang tujuan yang kedua ini menyelaraskan fungsi bahasa sastra dan aksara Jawa dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengenali nilai-nilai etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam budaya Jawa untuk didaya gunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Dan yang terakhir, mendayagunakan bahasa sastra dan aksara Jawa sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti. Nah, setelah tujuan, lalu pemertahanan aksara Jawa ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana untuk penulisan sastra Jawa sebagai sumber tata nilai budaya di daerah yang memiliki keunggulan. Lalu yang kedua, sebagai sarana ekspresi dan apresiasi dalam beraksara yang memiliki nilai-nilai estetik. Dan yang terakhir, sebagai sarana pembentukan karakter dan peneguhan jati diri suatu daerah. Jadi kesimpulannya, globalisasi sejatinya tidak selalu memberikan dampak negatif terhadap suatu bangsa. Globalisasi dinilai memberikan manfaat yang cukup banyak bagi umat manusia. Pemanfaatan yang mengarah positif maupun negatif pada era globalisasi ini bergantung pada penggunaan masing-masing individu. Jadi perkembangan teknologi ini bagaimana cara pemanfaatan
manusia itu sendiri, apakah dimanfaatkan untuk sebagai suatu hal yang bernilai positif atau memanfaatkan dengan baik dan bijak, atau hal yang negatif. Mungkin teman-teman mungkin paham, seperti misalnya penemuan teknologi ini dimanfaatkan oleh generasi sekarang sebagai untuk main game, atau mungkin yang lebih akhir-akhir viral itu anak SD yang sudah membeli COD dengan harga yang di atas 300-400, akhirnya orang tuanya yang membayari. Ini kan menjadi salah satu uh, dampak negatif yang perlu ada pembatasan dari kedua orang tua. Jadi ini salah satu upayanya, orang tua mengawasi anak-anaknya. Lalu jadi tidak dapat disalahkan. Jadi kesimpulan itu jadi tidak dapat disalahkan. Dengan perkembangan era globalisasi ini memberikan dampak negatif ke berbagai bidang. Jadi perlu adanya pembatasan-pembatasan dan filter-filter, tidak hanya siswanya saja, tapi lingkungan sekitar. Lingkungan ini mengarah kepada ranah keluarga, ranah masyarakat, dan juga pendidikan. Bagaimana cara mereka membatasi penggunaan teknologi ini. Pembatasan ini dengan tujuan atau dasar yang positif ya. Lalu kesimpulan selanjutnya adalah perlu adanya penyaringan dan batasan agar tidak memberikan dampak negatif, seperti halnya budaya bangsa yang kian ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap kuno, contohnya aksara Jawa. Oleh karena itu diperlukan kerjasama baik dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk mempertahankan budaya bangsa pada umumnya, serta mempertahankan aksara Jawa pada khususnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat kebijakan peraturan daerah untuk mempertahankan bahasa, sastra, dan aksara Jawa, serta upaya dilakukan oleh penggiat bahasa dengan memanfaatkan perkembangan era globalisasi dengan membuat website, aplikasi, majalah, dan permainan ludo yang memuat aksara Jawa agar pendidikan terhadap aksara Jawa ini tidak memudah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.